Sebagai salah satu pemegang perekonomian dunia, China memiliki sejumlah fakta menarik yang perlu diketahui oleh banyak orang. Negara yang dipimpin Xi Jinping ini memiliki keunikannya sendiri yang mungkin tidak dapat ditemui di negara lain. Seperti peraturan dan kebiasaan masyarakatnya yang dianggap nyeleneh dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi tak sampai di situ saja keanehan yang dapat kita temukan dari China. Apakah kamu sudah pernah mendengar tentang puluhan juta warga Cina yang masih tinggal di dalam gua, sementara negara tersebut dianggap sebagai salah satu produsen perangkat teknologi terbesar di dunia? Berikut ini kami paparkan fakta-fakta mengejutkan seputar Cina yang mungkin masih belum kamu ketahui. 1. Cina menjatuhkan hukuman mati 4 kali lebih sering daripada seluruh negara di dunia. Menurut laporan USA Today, Cina merupakan negara dengan tingkat eksekusi tertinggi di dunia disusul oleh Iran. Eksekusi dilakukan oleh regu tembak atau dengan eutanasia (suntik mati). Cina bahkan memiliki mobil van khusus untuk eksekusi. Dengan begini, hukuman mati bisa dijalankan dengan lebih cepat, aman, dan efisien. Meskipun statistik kematian karena eksekusi merupakan rahasia negara, kemungkinan besar Cina mengeksekusi ribuan warganya setiap tahun. Pada tahun 2005, Amnesty International memperkirakan sekitar 8.000 orang telah dieksekusi. Jumlah ini berkurang drastis mulai tahun 2012. Biasanya hukuman seperti ini dijatuhkan kepada terdakwa pembunuhan tingkat 1, pelaku human trafficking, dan koruptor. 2. Hampir sepertiga polusi udara San Francisco berasal dari Cina. Para ilmuwan telah lama mengetahui bahwa polusi dan debu asap dari Cina mencapai Amerika Serikat melalui Samudera Pasifik. Namun besarnya polusi kiriman dari Cina baru diketahui pada tahun 2010. Menurut laporan The Wall Street Journal, makalah yang diterbitkan oleh American Chemical Society tersebut mencoba melacak polusi berupa debu partikulat halus yang berasal dari Asia Timur dengan metode geokimia khusus. Hasilnya, sepertiga dari polusi mencemari udara San Francisco berasal dari Cina. 3. Sekitar 35 juta warga Cina masih tinggal di dalam gua. Menurut laporan LA Times pada tahun 2012, sekitar 35 juta penduduk Cina masih bermukim di dalam Yaodong, pemukiman di dalam gua. Kebanyakan berasal dari dataran tinggi Laos, Provinsi Shaanxi. Topografi daerah ini adalah tebing tanah kuning yang berongga dan mudah dikeruk. Di sana pemukiman di dalam gua lebih disukai karena ekonomis, mudah dibangun, dan relatif aman dari binatang buas atau cuaca buruk. Yaodong yang dibangun warga biasanya terdiri dari beberapa skat yang berfungsi sebagai ruangan. Ada pula yaodong yang ditinggali bersama oleh warga satu desa. Misalnya desa Zongdong yang terletak di Provinsi Guizhou. 4. Pada tahun 2020, jutaan pria Cina akan menjadi perjaka tua. Pada tahun 2020, Cina bisa memiliki 30 juta hingga 40 juta penduduk laki-laki yang tidak dapat menemukan istri. Perkiraan ini dikemukakan dalam makalah berjudul Marriage: A History How Love Conquered Marriage yang ditulis oleh Stephanie Choons. Pasalnya, Cina tengah mengalami krisis penduduk wanita. Cina sempat mengalami ledakan jumlah penduduk. Namun pada tahun 80-an, negara ini menerapkan program keluarga berencana yang sangat ketat. Keluarga-keluarga di Cina hanya diperbolehkan memiliki sedikit anak. 1 anak untuk keluarga yang bermukim di desa dan 2 anak untuk yang tinggal di kota. Karena kebudayaan Cina menganggap anak lelaki lebih penting daripada anak perempuan, akhirnya jumlah kasus aborsi terhadap bayi berjenis kelamin perempuan jadi meningkat tajam. 5. Setiap 5 hari sekali sebuah gedung pencakar langit baru dibangun di Cina. Menurut laporan Southern Metropolis Daily, statistik tahun 2012 menunjukkan bahwa lebih dari 200 gedung pencakar langit di Cina sedang dalam tahap pembangunan. Berarti rata-rata satu gedung pencakar langit akan selesai setiap 5 hari dalam 3 tahun. Sekitar 80% gedung pencakar langit ini dibangun di kota yang pembangunannya bekum begitu maju. Cina menganggap bangunan sebagai simbol kemakmuran dan kekayaan. Semakin tinggi gedung yang dibangun, semakin bergengsi pula kesan yang dihasilkan. Pemerintah daerah memainkan peran penting dalam menentukan ketinggian bangunan. 6. Cina memiliki panti rehabilitasi bagi pecandu internet. Menurut laporan Time, tingkat kecanduan terhadap internet di Cina telah mencapai tahap mengkhawatirkan. Hal ini terutama terjadi pada generasi muda. Akses terhadap teknologi canggih dan internet yang tak terkendali merupakan penyebab utamanya. Untuk mengatasinya, sejak tahun 2004 telah didirikan Internet Addiction Center di Beijing. Sejak pembukaan, lebih dari 3.000 orang telah menjadi pasien di sana. 7. Setiap tahun hampir 4 juta kucing di Cina dibantai untuk dijadikan makanan.
Pada bulan Desember 2012, surat kabar Nanfang News melaporkan penyembelihan sekitar 4 juta kucing di Cina. Kucing-kucing ini biasanya dikirim ke restoran untuk diolah menjadi hidangan tradisional. Seperti sudah diketahui bersama, warga Cina merayakan festival Yulin di mana anjing dan kucing dimasak menjadi hidangan tradisional. Mereka percaya menyantap daging kedua hewan ini bisa memberikan berkah dan menyeimbangkan berbagai elemen alam di dalam tubuh seseorang. Menurut laporan Associated Press, setiap tahun sekitar 10.000 anjing dan kucing disembelih untuk festival Yulin. 8. Cina adalah bangsa pertama yang mengenal ganja. Mungkin sekarang ganja lebih identik dengan Jamaika atau Amerika Serikat dan Belanda yang melegalkan tumbuhan bersifat halusinogen ini. Namun ternyata justru bangsa Cina yang lebih dulu mengenal ganja. Menurut narconon.org, catatan sejarah mengenai pemanfaatan ganja yang tertua ditemukan di Cina. Pada tahun 6000 SM, orang Cina sudah mengolah ganja sebagai bahan makanan. Penggunaan ganja untuk keperluan medis sudah dikenal pada tahun 2727 SM. 9. Di Cina ada desa yang seluruh warganya ahli kungfu. Di Ganxidong, pegunungan Tianshu, terdapat sebuah desa terpencil yang semua penduduknya ahli kungfu. Desa ini merupakan pemukiman suku Dong, etnis minoritas Cina yang mencoba menjaga keaslian tradisi mereka dengan melestarikan seni bela diri kungfu. Dilansir Oddity Central, setiap keluarga di desa ini memiliki aliran kungfu yang berbeda-beda. Setiap anggota keluarga, tua, muda, wanita, dan pria disarankan untuk setidaknya mempelajari teknik kungfu. 10. Banyak konflik dengan negara Asia. Fakta menarik Cina berikutnya adalah banyak berkonflik dengan sejumlah negara Asia. Saat ini, Cina diketahui tengah bersitegang dengan Vietnam terkait perebutan Pulau Paracel sejak tahun 2012. Selain itu, negara ini juga bersengketa terkait Laut Cina Selatan dengan Filipina, Jepang, dan sejumlah negara lain. Cina turut mengintimidasi negara-negara ASEAN atas kepemilikan ZEE di Laut Cina Selatan. Di sisi lain, Cina juga mengklaim Ladakh di pegunungan Himalaya bukan bagian dari India.